Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang dongeng. Alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita awali dengan doa doa di pagi hari dan doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan memberikan kepahaman untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan dongeng. Apa itu dongeng? Ada yang tahu? Betul, dongeng itu adalah cerita hayalan. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat yang dapat kita ambil pelajarannya. Tokoh yang ada dalam dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Itu biasanya. Terus kita akan mempelajari jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama, mit atau mitos, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib atau dianggap suci. Biasanya dongeng-dongeng para dewa, Nyi Roro Kidul, terus dongeng Semar, terus yang kedua, legenda. Apa itu legenda? Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Misalnya di kita ada legenda apa? Legenda Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu menurut cerita rakyat, Sang Kuryang itu menendang sebuah perahu, karena dianggap tidak selesai membuat perahu dalam satu malam. Sang Kuryang marah, kemudian menendang, kemudian jadi Gunung Tangkuban Perahu. Itu asal usul suatu daerah, yaitu disebut dengan legenda. Yang ketiga, fabel. Apa itu fabel? Yaitu dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Dalam fabel itu hewan itu bisa berbicara, berbicara sebagaimana layaknya manusia. Yaitu tokoh-tokoh dalam dongeng hewan atau fabel itu biasanya si kancil, buaya, kelinci, itu tokoh-tokohnya. Terus yang keempat, hikayat. Apa itu hikayat? Yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Biasanya ini diceritakan turun-temurun, misalkan cerita si Jaka Tingkir, Terus yang kelima, parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Mau itu perumpamaannya misalkan yang penting mengandung atau menyampaikan pesan moral. Di buku ada contohnya pohon pepaya dan pohon kelapa. Itu termasuknya contoh parabel, karena yang ingin disampaikannya itu adalah pesan moralnya saja, Terus yang selanjutnya, unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama itu ada tokoh. Tokoh itu apa? Yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng. Para pelaku misalkan kalau di
fabel, misalkan ada si kancil pelakunya ya, terus ada buaya, nah itu tokohnya. Latar yaitu tempat, waktu atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Ya, ada yang baik, ada yang jahat. Terus yang keempat, alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kelima, pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Ya, dongeng itu untuk hiburan semata. Intinya apa? Si pembaca itu bisa mengambil pelajaran atau pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis atau si pembaca. Intinya itu pesan pesan, misalkan kita tidak boleh sombong, nanti diceritakan di dongeng apa kita tidak boleh licik terus harus baik sama sesama. Itu sebenarnya tujuan dari dongeng itu hiburan, yaitu untuk mengambil hiburan dan pesan yang bisa diambil oleh kita semua. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya nanti Pak Irfan akan mengirimkan melalui WA grup ya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Sudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.